Pendanaan sendiri apakah memang ada sebuah challenge tersendiri saat ini, Bapak? Saat ini dengan kita sudah bertumbuh organik secara konsisten, terlebih sejak 2022, 23 dan 2024 sampai saat ini ya, itu juga saya kira terlihat dari saham kita ya. Jadi saham kita kalau dilihat di 2022 sempat menyentuh Rp50, kemudian Rp140, dan saat ini sudah konsisten di atas Rp200. Nah, itu terlihat bahwa secara finansial kita cukup stabil saat ini dan kita masih belum memerlukan pendanaan yang signifikan dari pihak luar, masih bisa kita kelola secara organik. Oke, tapi overall mungkin dari sisi persentase pendanaan seperti apa begitu komposisinya saat ini? Komposisinya masih lebih besar di internal kita, di atas 70% masih internal kita. Oke, baik. Apakah dengan kalau dari sisi cash flow perusahaan sendiri seperti apa, Bapak? Kondisi terakhir positif, bagus. Jadi kita tidak ada kendala operasional yang terkait dengan cash flow. Responsibility kami kepada pihak-pihak eksternal juga bisa terpenuhi dengan baik hingga saat ini. Tidak ada pendingan, baik itu kepada pihak swasta maupun pemerintah. Saat ini berjalan dengan baik. Oke, baik. Nah, dari pandangan Anda mungkin dari sisi suku bunga saat ini, kemudian juga berkaitan juga dengan kebijakan Bank Indonesia saat ini juga kan memang masyarakat Indonesia akan melihat seperti apa kebijakan dari Bank Indonesia ke depannya, dan ini juga berpengaruh begitu ya kepada suku bunga kredit. Nah, pandangan Anda berkaitan dengan hal ini seperti apa? Saya kira langkah pemerintah sudah tepat ya. Jadi tahun ini kan sudah dilakukan penurunan suku bunga 2 kali ya, di bulan Januari, kemudian di bulan Mei. Jadi kalau kita lihat di Januari, suku bunga turun dari 6% ke 5,7, kemudian di bulan Mei diturun lagi 5,5. Nah, yang perlu mendapatkan atensi dalam hal ini adalah suku bunga floatingnya. Ya, jadi ini memang masih menjadi tantangan tersendiri bagi konsumen. Jadi floating itu kan bisa sangat signifikan, bisa sampai 12% dan 15%. Saya kira ini yang perlu nanti mendapatkan solusi lah dari pemerintah seperti itu. Oke, baik. Tapi permintaan dari masyarakat begitu ya berkaitan dengan payment ataupun juga pendanaan dari perbankan sendiri seperti apa begitu trennya? Oh, trennya sangat dibutuhkan. Terlebih saat ini kan sudah ada program yang baik dari sejak tahun lalu yang PPNDTP ya. Ini kan akan berakhir di Juni tahun ini. Harapan kita dari pengembang, saya yakin dengan konsumen juga sama, hendaknya bisa diperpanjang ya. Diperpanjang terus sampai ekonomi kita benar-benar stabil. Karena ini sangat efektif untuk ngebus dampak penjualan properti bagi masyarakat. Oke, baik. Apakah ada ekspektasi terhadap kebijakan fiskal begitu dari pemerintah maupun juga tentunya kebijakan moneter juga dari Bank Indonesia untuk terus bisa mendorong laju perekonomian termasuk diantaranya di sektor properti, Bapak? Ya, jadi properti ini kan masuk dalam 3 hak asasi utama warga negara ya, sandang, pangan, dan papan. Jadi memang yang sangat kita butuhkan saat ini adalah keberlanjutan program, dan kedua adalah satu sinergi di pihak pemerintah. Jadi sistem administrasinya itu harusnya ada integrasi atau satu atap istilahnya kan, sehingga pengurusan perizinan itu akan lebih cepat. Kemudian bank ini juga diharapkan punya sinergi, punya sebuah framework gitu ya, sehingga benar-benar bisa mensupport secara lebih besar impact-nya seperti itu. Oke, dari pemerintah sendiri juga kan salah satu program yang kerap menjadi sorotan ini berkaitan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah begitu ya, oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ini juga tentunya diharapkan bisa menjadi sektor sentimen yang positif begitu bagi sektor properti. Tapi so far seperti apa menurut Anda untuk program ini, dan ekspektasi untuk berjalannya program ini akan seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat kan program ini digaungkan tuh si penghujung tahun ya, 2024. Memang sentimen yang kita rasakan itu sentimen negatif, positif secara psikologis. Nah, namun harapan kita ini bisa dibarengi dengan sebuah action yang lebih konkret lah ya, sehingga kita dari pengembang ini juga bisa memberikan support kepada program tersebut. Jadi kita juga posisi sekarang menunggu langkah realnya dari pemerintah seperti apa, sehingga kita mungkin bisa chip in di situ. Oke, tadi kan Anda menyampaikan bahwa dari perusahaan Anda juga kan memang sudah mulai saat ini fokusnya ke rumah sektor menengah ke atas, begitu ya. Betul. Nah, kemudian dengan program ini sendiri apakah nanti ke depannya juga mungkin Anda akan lebih memperbanyak ke segmen lower middle begitu ya, sehingga bisa menangkap peluang ini dengan sebaik-baiknya? Ya, kami sebagai pebisnis selalu melihat sebuah peluang sepanjang itu secara environment-nya memang mendukung. Jadi kebijakan pemerintahnya ada di sana, is there.
kemudian marketnya juga growing up di sektor itu, why not kita akan masuk sepanjangnya seperti itu. Oke, apakah Anda melihat adanya mungkin urgensi ke depannya begitu untuk penambahan land bank saat ini begitu Bapak? Oh ya pasti. Jadi kami memang saat ini pun sudah punya land bank di beberapa kota kan. Nah tinggal ekspansinya ini yang kami atur secara bijak karena kami perusahaan TBK yang harus bertanggung jawab kepada publik ya. Jadi kita akan ekspansi dulu saat ini kepada segmen yang masih positive growth. Kita ambil ke situ. Tapi once nanti segmen lain juga bertumbuh, ya kita akan bergerak cepat juga untuk antisipasi hal tersebut. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nanti untuk ekspansi sendiri apakah memang akan masih fokus di satu wilayah atau nanti ke depannya juga mungkin akan mulai merambah wilayah-wilayah lain? Nah, kita akan memperhatikan sisi economic triggernya. Jadi di mana kawasan industrinya itu berkembang, di mana infrastruktur berkembang, dan kita ada lahan yang memang sudah ready di sana, kita akan segera masuk. Oke, rencana ekspansi lainnya ke depannya atau aksi korporasi ya yang mungkin akan dilakukan seperti apa? Kita sedang serius memperhatikan beberapa kota yang memang bertumbuh ya, misalnya kota Subang, kota Batang, itu kan pertumbuhannya ada trigger yang cukup signifikan ya. Jadi kita mungkin cukup realistis kalau kita melihat ke sana. Oke, jadi masih di kisaran Jawa Tengah atau mungkin nanti Jawa Barat, ke Jawa Barat ya, begitu betul. ya. Baik, nah target pertumbuhan kinerja perusahaan di tahun ini dan juga strategi untuk bisa mencapai target tersebut seperti apa Bapak? Kalau kita lihat secara realistis berdasarkan growth Januari ke Mei untuk properti kan kita bisa menembus 24% ya. Dan kemudian kita memang tahun ini tuh ada pengembangan fase 4. Fase 4. Nah, dari sana sih kita optimis setidaknya kita bisa bertumbuh hampir 2 kali dibanding tahun lalu. Ya, sepanjang tidak ada obstacle yang memang sifatnya force major ya. Ya, jadi kita melihat seperti itu. Oke, baik. Nah, nanti ke depannya mungkin secara belanja modal strategi akan seperti apa dan target dari penggunaan belanja modal ini akan seperti apa? Nah, sejalan dengan ekspansi ini tentunya belanja modal 2025 ini akan signifikan. Tapi tetap kita jaga koridornya bahwa yang kita lakukan itu benar-benar inline dengan kebutuhan ekspansinya dan bisa mengenerate revenue dan mengenerate profit bagi shareholder kita. Oke.